Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin. Dan kita akan melanjutkan kembali materi kita yang ke-13. Dan materi ini tentang Objective Lead Generation. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman semuanya. Lead Generation ini adalah bagaimana teman-teman mengumpulkan data prospek dari Facebook melalui Facebook Ads gitu ya. Dan kenapa sih memilih lead generation? Jadi pertama, teman-teman bisa mendapatkan data prospek gitu ya, yang nantinya bisa di follow up gitu ya. Kemudian itu pun menjadi database teman-teman. Karena kan kita tahu sekarang itu adalah ketika kita punya data, maka kita bisa menggunakan itu sampai kapanpun gitu ya. Karena data itu pasti kita keep tuh kan, kita bisa follow up kapanpun, kita kasih promosi kapanpun. Nah makanya kenapa banyak sekali advertiser yang dia lebih concern mengumpulkan database gitu ya dibandingkan sales gitu ya. Karena dengan merawat database tentu sales juga tentunya bisa datang dengan sendirinya gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi lead generation ini akan kita buat dan semuanya akan detail dan bagaimana kita membuatnya, kemudian bagaimana kita menyetingnya, kemudian formulirnya seperti apa gitu ya, formulir instan atau formulir ke Facebook Messenger, kemudian dari dimana kita melihat data lead prospeknya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, so teman-teman simak sampai selesai karena cara ini akan sangat efektif buat teman-teman untuk meningkatkan bisnis teman-teman tentunya gitu ya. Apalagi ini cocok banget untuk bisnis-bisnis yang ingin jangka panjang untuk memprospek dan memberikan promosi kayak mobil gitu ya, motor, kemudian properti, kemudian fashion, kemudian juga jasa, kemudian donasi gitu ya, charity dan lain-lain. Oke guys, jadi pertama kita akan masuk ke ke Ads Manager, ke dashboardnya gitu ya. Di Ads Manager ini untuk iklan lead generation itu yang pertama kita akan buat polanya itu 132. Nah, hanya saja di lead generation ini dua ads content itu bukan dua angle gitu ya, bukan dua tipe, tapi lebih ke metode. Jadi metodenya ada yang menggunakan instant form gitu ya, ada yang menggunakan chat. Nah, di sini teman-teman saat memulai membuat, pilih lead generation, kemudian klik continue. Seperti biasa setelah masuk sini kita kasih nama ya. Jadi anggaplah prospek 2206 2021. Nah, lalu kemudian kita ke sini ya. Dan di sini kita tidak menggunakan CBO, teman-teman. Jadi saya menyarankan pakai ABO supaya teman-teman bisa mengeksekusi secara cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, biar masing-masing itu performanya tidak terganggu dengan yang lainnya. Nah, pilih ABO, kemudian next. Nah, kita masuk ke set iklannya. Nah, di set iklan ini kita akan memilih fanspage-nya. Nah, seperti biasa saya kasih judul kumis ya. Karena kemarin-kemarin kan kita pakai kata kunci kumis ya, jadi contoh aja ini ya. Nah, kemudian lead metodenya pilih instant form. Nah, lalu kemudian di sininya kita pilih fanspage-nya. Kita pilih fanspage-nya. Nah, buat teman-teman yang baru bikin banget lead generation, pasti di sini nanti ada kebijakan yang nantinya harus di-accept ya, diterima ya. Nah, kemudian teman-teman ke sini, katalog nggak usah dipilih. Kemudian teman-teman atur budget.
Nah, budgetnya teman-teman bisa mulai dari 20.000. Lalu kemudian ini teman-teman silakan setup, misalkan dibesokin atau langsung juga boleh, tapi dibesokin lebih baik ya. Kita mulai dari dini hari, misalkan jam 2 ininya pilihnya AM ya. Lalu kemudian kesininya kita akan melakukan set ininya. Nah, teman-teman silahkan untuk lokasi, usia, gender, silahkan teman-teman edit. Nah, kemudian detail targetingnya kita masukkan, kan tadi kita kasih contoh kumis ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita centang rich people-nya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman manual placement dipilih. Di device-nya kita pilih mobile aja. Nah, kayak gini kita ilangin ya, ininya. Stream, search, dan artikel ya. Artikel kita. Nah, jika sudah ini kita next. Maka kita akan mengatur ads-nya ya. Nah, di ads ini kan kita mau bikin 132 ya. Nah, jadi metodenya yang berubah. Jadi ads yang pertama menggunakan instant form. Jadi kita pakai instant form. Lalu kita ke bawah. Nah, ad setup-nya kita create ad ya, bukan existing karena nggak bisa. Nah, kita create ad, single image, lalu kemudian ininya kita delete dulu semua, remove all. Kemudian kita add media. Kemudian bisa gambar atau video. Nah, kita pilih ya gambarnya. Nah, lalu ini bagian vertikal kita pilih juga. Lalu ini bisa digeser-geser. Kayak gini. Kemudian pilih done. Nah, lalu di sini primary text ini copywriting-nya ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini headline-nya bebas ya. Nah, ini description ini tulisan kecil ya. Nah, tulisan kecil yang ada di bawah headline. Ini saya liatin ya. Nah, ini nih tulisan bawah. Kemudian teman-teman in display link-nya itu kita pilih aja klik dot di sini. Call to action-nya pilih sign up ya. Jadi pilih daftar. Nah, jadi kayak gini, klik di sini. Nah, kemudian question formatnya di sini kan ada dua nih, ada instant form, ada automated chat. Nah, kita karena ads konten pertama menggunakan instant form, kita pilih instant form. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Di sini kita create form, kecuali kalau misalnya teman-teman udah bikin ya. Nah, saya bikin aja create form. Kita akan kasih contoh. Nah, ini misalkan formulir baru banget nih, misalkan saya kasih contoh. Nah, ininya pilih more volume, kemudian intro-nya kita klik. Nah, di sini bisa pakai gambar ya. Ini ukuran recommended, teman-teman silakan buat, bisa di Canva ataupun dimanapun. Nah, nanti tampilannya di sini saya kasih contoh ya, pakai gambar bebas, tapi teman-teman silakan pakai ukuran ini dari rekomendasi Facebook. Nah, misalkan saya pakai ini contoh ya.
Nah, muncul di sini. Nah, lalu kemudian di sininya kita pakai headline. Nah, headline ini tulisannya ya. Kayak gini. Nah, teman-teman ininya bisa ditulis misalkan dan lanjutkan. Nah, jadi nanti dia akan mengklik next. Lalu kita masuk ke question. Pertanyaannya itu lebih ke formulir ya. Nah, jadi di sini ada formulir instan. Di sini ada email, ada nama seperti yang di sini. Nah, misalkan kita tambahin nomor WhatsApp ya. Jadi phone number. Nah, sini teman-teman bisa naikin ini nih, digeser full name, kemudian phone number dan email. Kalau misalnya teman-teman rasa emailnya nggak usah, berarti di delete aja. Gitu ya. Nah, ini message-nya diisi. Nah, silahkan lengkapi formulir di bawah. Nah, kayak gini. Lalu kemudian setelah ini kita privacy nih. Privacy diklik. Nah, jadi ini harus ada ya. Ini harus ada. Misalnya teman-teman pasang link ini aja. Websitenya ya. Nah, kayak gini. Misal link teksnya. Nanti muncul di sini. Nah, kita lanjut. Dia akan submit. Ada satu lagi. Nah, ini complete ininya ya. Nah, tadi kan baru sampai privacy ya. Nah, ini completion-nya. Jadi, setelah itu mereka akan submit dan kita akan ucapkan misalkan terima kasih sudah mengisi formulir. Nah, tambahin di sini misalkan admin kami akan segera menghubungi Anda. Setelah mengisi ini ya, admin akan segera menghubungi Anda. Di bawahnya ada di sininya view website, download call business. Jadi pilih teman-teman view website. Nah, lalu di sininya view website. Ini linknya di teman-teman masukkan. Jadi nanti setelah selesai submit, mereka akan melihat website gitu ya. Oke, setelah itu kita publish. Maka formulir kita sudah dibuat ya. Jadi nanti ketika ada yang mengklik iklan, mereka akan masuk ke instant form. Nah, yang ini gitu ya. Nah, tampilannya kayak gini nanti. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman di sini bisa memilih ini ya, trackingnya. Bisa dicentang, teman-teman silakan pilih pixelnya yang aktif. Gitu ya. Nah, setelah di sini teman-teman kita akan bikin yang kedua. Kita menggunakan metode yang automated chat gitu ya. Jadi ada dua. Nah, di sini kita pilih quickly duplicate.